penetapan manajemen risiko untuk kegiatan ekspor terhadap benih lobster. Yang pertama, penetapan konteks. Kondisi faktor internal sebagai berikut. Yang pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2019-2020 menetapkan Permen KP nomor 12 tahun 2020 tentang pemberian izin ekspor benih lobster dari wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, Indonesia merupakan negara eksportir utama benih lobster pada negara-negara produsen lobster di dunia. Yang ketiga, ekspor benih lobster Indonesia mengalami peningkatan secara konstan dan tajam, di mana akan menguntungkan dengan mendatangkan devisa negara yang cukup besar. Kondisi faktor eksternal sebagai berikut. Yang pertama, Vietnam merupakan negara importir terbesar untuk komoditi benih lobster di Indonesia. Yang kedua, harga yang ditawarkan oleh Vietnam begitu menggiurkan sehingga memotivasi para nelayan Indonesia. Yang ketiga, daya beli Vietnam hampir 3 kali lipat lebih besar dibandingkan negara-negara tujuan ekspor lainnya untuk kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, permintaan yang tinggi justru berasal dari luar negeri karena tingkat konsumsi lobster bagi masyarakat Indonesia yang masih rendah. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang pertama, risiko eksploitasi sebagai 1. Tidak adanya pembatasan kuota ekspor benih lobster menyebabkan adanya penangkapan massal dan tanpa terkendali. 2. Growth overfishing adalah terlampaunya ikan ukuran kecil yang ditangkap sehingga menyebabkan ikan tidak memiliki cukup kesempatan untuk tumbuh menjadi ukuran yang layak tangkap. 3. Recruitment overfishing adalah banyaknya ikan yang sedang matang guna tertangkap, sehingga jumlah indukan yang melakukan pemijahan sangat terbatas. Hal ini berakibat jumlah anakan baru atau rekrut sangat sedikit. Yang kedua, risiko kepunahan. Keberadaan lobster di alam hanya bersifat musiman. Kegiatan penangkapan lobster yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap keseimbangan populasi dan ketersediaan stok lobster di alam. Yang ketiga, risiko SDM. 1. Nelayan merasa merugi karena biaya operasional untuk mencari lobster tidak sebanding dengan harga jualnya. 2. Harga jual yang diterima nelayan tidak sampai 10% dari harga ekspor. Yang keempat, risiko kerusakan lingkungan sebagai berikut. 1. Ekspor benih lobster yang diambil untuk keperluan ekspor ditangkap dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan terumbu karang. 2. Kerusakan terumbu karang berdampak pada keberlanjutan biota laut lain yang tinggal dalam terumbu karang. Yang kelima, risiko suap atau korupsi sebagai berikut. 1. Dampak dari adanya kemudahan perizinan ekspor menimbulkan beberapa pengusaha mendahului kegiatan ekspor tanpa melakukan budidaya terlebih dahulu. 2. Munculnya tindakan rasional yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat dengan melakukan suap demi kemudahan perizinan. 3. Adanya penyelundupan benih lobster dengan bantuan pemerintah sendiri. 3. Analisis resiko. 1. Resiko eksploitasi atau level resiko tinggi. Terdiri dari 1. Kurang tegas dan ketatnya peraturan dan penjagaan mengenai pembatasan kuota ekspor benih lobster. Tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. 2. Kurangnya ketelitian serta pengetahuan fisher menggunakan grow overfishing dan recruitment overfishing. Tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. 3. Rendahnya angka kegiatan grow overfishing dan recruitment overfishing. Tingkat kemungkinan terjadinya rendah. 2. Resiko kepunahan atau level resiko tinggi. Terdiri dari 1. Adanya kegiatan grow overfishing dan recruitment overfishing yang membuat keseimbangan populasi dan ketersediaan lobster di alam menjadi sedikit. Tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. 2. Tingkat kemungkinan menurun penangkapan lobster apabila tidak dicegah dengan tegasnya peraturan yang ada. Tingkat kemungkinan terjadinya rendah. 3. Risiko SDM pada nelayan atau level resiko sedang, yang terdiri dari 1. Harga jual lobster di pasaran tinggi. 2. Rendahnya harga jual lobster di pasaran. Yang keempat, resiko kerusakan lingkungan atau level resiko tinggi. 1. Penangkapan lobster tidak menggunakan alat yang merusak lingkungan. 2. Rusak terumbu karang yang kemudian membuat ekosistem laut menjadi terganggu. Risiko suap atau korupsi atau level risiko tinggi. Tingkat pengusaha untuk tidak mendahului kegiatan ekspor dan melakukan budidaya terlebih dahulu. Kurangnya tingkat kejujuran dan keamanan pemerintah. 3. Banyaknya oknum yang melakukan suap dengan alih-alih mensejahterakan rakyat. Evaluasi risiko. 1. Risiko kepunahan sangat tinggi. 2. Risiko kerusakan lingkungan tinggi. 3. Risiko eksploitasi sedang. 4. Risiko suap korupsi rendah. 5. Risiko SDM pada nelayan. Mitigasi risiko. 1. Risiko kepunahan. Perlunya mengembangkan benih lobster dengan membudidayakannya. 2. Risiko kerusakan lingkungan. Upaya yang harus diperbuat dengan cara penangkapan bubuk atau menangkap lobster supaya tidak merusak biota di dalam laut saat penangkapan lobster. 3. Resiko eksploitasi supaya populasi dan penangkapan lobster seimbang dan tidak terjadinya kepunahan terhadap benih lobster. 4.
risiko suap atau korupsi. Supaya tidak terjadinya kepunahan akibat ekspor benih lobster yang membludak yang akan mengancam populasi benih lobster itu sendiri dan memberikan sanksi terhadap eksportir yang melanggar peraturan tersebut. Risiko SDM pada nelayan. Menteri Kelautan harus memiliki patokan terhadap harga jual lobster supaya tidak terjadinya rugi terhadap nelayan dan menyamaratakan harga di kalangan nelayan untuk dijual ke eksportir.